akhirnya ada acara ritual, prosesi ritual. Nah kagak sanggup. Duh Pak, ini mah nggak bisa ditutup katanya. Ini anak udah memang begini. Dan nanti juga balik lagi. Sempet saya, itu mah udah SD sih. Saya kabur memang, bukan menghilang, kabur. Dan diemin sama orang tua. Udah seminggu kabur. Jadi menyambung lagi. Singkat cerita tadi lahir dikandung, berasa 7 bulan, dilahirkan hari ke-40. Potong rambut, marhabaan ya. Marhabaan, udah kagak mempan, istilahnya kebal gitu. Ada ceritanya. Ceritanya. Nah, di usia, itu udah inget, kalau itu saya inget, itu antara umur setahun lebih, masuk 2 tahun. Saya sering hilang, tak orang tua saya. Tapi saya ingat sebenarnya. Kalau cerita itu saya tanya bapak saya tuh, Pak saya ingat itu, udah ingat. Tapi sebenarnya saya ada yang ngajak main itu di kolong meja, kata saya. Iya, itu kamu teh hilang. Ibu kamu nyari-nyari Gus, kemana nya si Agus? Jadi kemana tuh anak si Agus? Kemana tuh anak si Bagus gitu? Padahal saya ada yang ngajak main. Seringnya di kolong meja, ada meja makan, ada ukuran berapa. Saya itu di situ, ada yang ngajak main. Biasanya dari habis asar, saya suka ke kolong itu. Dia ngajak main aja biasa begitu. Jadi bukan main jarang keluar nggak? Di dalam. Di dalam rumah justru? Di dalam rumah, di situ. Wah, berapa kali itu, sering kali terjadi. Nah, sampai ada suatu saat itu usia 2 tahun saya kalau nggak salah. Karena saya ingat tuh perbandingannya begini, kalau saya ingat 2 tahun itu sekitar 2 tahunan lebih lah. Ingat saya tuh masuk sekolah SD tuh umur 5 tahun. Usia 5 tahun saya udah masuk SD kelas 1. Udah disunat tuh 4 tahun berarti. Usia 4 tahun. Udah lama itu ke disunat. Kalau habis hari raya Idul Fitri tuh dari dulu juga suka ada liburan gitu ya. Liburan. Nah, dulu tuh liburan. Nah, kebetulan aja bapak saya punya kendaraan. Mobil ceritanya, tapi mobil angkutan kota, angkutan umum. Ya, punya angkutan umum. Nah, hari raya hari keduanya itu keluarga, tapi bapak saya nggak ikut, ibu saya nggak ikut, hanya saya, kakak saya, terus anak uwa. Kalau anak uwa tuh apa ya? Anak kakak bapak saya punya anak gitu. Udah gede bersama bibi saya. Nah, sekira berapa? Satu angkotan umum. Nah, liburan ke kebun binatang. Nah, kebun binatang. Nah, main nih ceritanya, main lihat binatang biasa aja, lihat binatang. Nah, pada saat tengah hari bukan berasa itu kayak ada yang ngajak main gitu. Bukan kayak ada yang ngajak main, sini main sini gitu. Main di situ, di apa yang muter gitu, putar itu apa komedi namanya? putar.
ya kayak komedi putar. Tapi dulu mah Korsel katanya. didorong dulu, muter, loncat, muter Korsel sendiri. kalau sekarang. Jadi nggak pakai listrik, nggak apa, manual, analog gitu kalau orang bilang analog, kayak gitar nih akustik gitu. Nah saya dorongan itu nggak ada siapa-siapa, ada saya berdua. Wah, orang lain kan siang kan pada makan, banyak itu yang datang, banyak. Cuman saya berdua di situ. Keliling-kelilingnya muter-muter di situ. Muter, naik. Saudara-saudara, kakak saya, kakak anak Wak gitu. Itu pada makan, saya liatin di situ lah. Sekira ada 4 meter, 5 meteran lah jaraknya, saya liatin. Oh, masih ada. Oh, lumayan anteng. Singkat cerita udah selesai, tahu gimana ya, pengen pulang, saya pengen pulang sendirian, udah kagak pamit, udah mungkin ya namanya anak kecilnya 2 tahun udah nggak ada terus kayak tata krama gitu, udah selonong boy lagi kayak ada yang ngajak, memang udah ngajak. Saya keluar biasa. Sempat pula itu kan ditanya sama ini kan heboh, ada anak hilang gitu, ini ceritanya tuh, ada anak hilang. Kata penjaga, nggak ada anak sendirian yang keluar katanya. Di penjaga gerbang itu saya diam di situ, nggak ada anak. Udah pasti ketahuan ada anak. Semua pasti ini anak yang keluar, ada anak yang keluar, cuman sama orang tuanya, sama keluarganya kan biasanya sama orang tuanya biasa dituntun gitu. Heboh. Nah, di perjalanan mungkin ada 2 orang, kalau seusiaan berapa ya, seusia 20 tahunan sekarang, seusia 20 tahunan nanya, mau kemana? Saya bilang mau pulang. Pulang kemana? Ke sana. Ayo sama AA katanya, dianterin, dibawa. Ternyata saya dibawa ke rumahnya. Itu di rumahnya itu kayak bengkel, ada mobil, ada lagi ketok. Bengkel mobil kayak. Ada mobil banyak yang lagi dibenerin. Masuk ditanya, namanya siapa? Udah, Bagus. Dari mana? Cuman geleng-geleng. Nama bapak siapa? Aam. Ibunya siapa? Ade. Oh, Ade. Dari mana? Dari sana tuh dari mana? Pokoknya tahu aja. Nggak disebutin namanya, tempatnya tuh di mana gitu, rumahnya. Saya orang nggak belum tahu alamat, udah masih udah sekitar 2 tahunan saya ingat. Cuman saya ingat sampai sekarang, saya cuman inget jalan. Terus saya kalau ke situ harus naik mobil warna hijau. Pokoknya angkot hijau, saya bilang, naik angkot hijau. Udah gitu, udah bingung. Udah mau menjelang masuk sore, belum asar itu. Masuk menjelang sore, udah saya nangis, pengen pulang, pengen ketemu, Mak, kenapa pengen pulang. Udah akhirnya nyerah deh, tuh keluarga itu nyerah, coba anterin, ikutin ya anak ini mau kemana. Anak kecil dari mana tahu alamat katanya. Saya dengerin percakapan mereka. Saya mah cuma nangis. Itu pengen pulang. Iya pulang. Yuk dianterin. Tapi tunjukin ya jalannya. Iya, tahu pulang tahu. Saya cuma bilang ngangguk, tahu, bilang gitu. Yuk. Naik angkot hijau. Saya hanya bilang angkot hijau. Orang di situ tahu, angkot hijau harus ke kebun kelapa. Dari situ dari mana ya? Taman Sari kalau ya, Taman Sari Kebun Binatang Bandung. Nah, di situ naik angkot
tahu angkot apa, pokoknya naik aja di situ teh, Yang jurusan ke kebun kelapa. kebun kelapa. Di kebun kelapa, coba naik mobil mana katanya gitu. Saya liatin gini, dah. Ingatnya itu kalau saya sekarang mau huruf C gitu. Oh, Cimahi. Ini angkot ini. Ayo naik di depan, duduk di depan. Nanti berhentinya tunjukin ya. Iya. Nah, jalan angkot cet dari kebun kelapa. Nah, kalau sekarang mah perapatan itu, kata saya tuh berhenti di toko kelontongan lah. Kalau ini mah kelontongan. Dulu itu ada toko orang China, lupa gede di situ. Namanya Siamuk. Siamuk. Gitu. Ya, terkenal itu daerah situ. Yang mana? Ntar saya tunjukin. Jalan aja, jalan kopon. Saya cuma lihat aja teh. Stop, ini berhenti di sini deh. Masuk jalan Bakantarum itu Ibu Mairah dulu. Belum ada Lingkar Selatan. Udah masuk, udah turun lah, jalan. Udah mana, ayo ikut, saya ikut. Tapi saya tuh kayak ada yang bawa gitu. Bukan kayak, udah memang ada. Cuma saya ada yang gini gitu. Terus sampailah ke rumah. Wah, ibu saya sampai nangis. Dari mana? Sedangkan saudara-saudara saya masih sibuk, bapak saya juga. Dan tetangga juga pada ngikut nyari saya di kebun binatang. Udah lapor ke polisi, nak hilang. Udah seharian begitu. Saya datang mau sore, mau maghrib ke rumah. Cuman mah lapar, pengen makan. Dikasih makan. Nah, singkat cerita, udah aja selesai. Akhirnya semua dihubungi. Udah berjubel tuh habis maghrib. Oh, udah anak udah pulang sendiri katanya. Udah bak kaget, ada kecil pulang sendiri. Udah tanya, balik jeng sajang, cina kan gitu kalau bahasa Sunda bilang. Udah pulang sama siapa? Gitu. Ya dianterin sama dua, lalu sama ada yang sini. Gitu. Oh, ada bapak saya udah diam. Jadi di antara cerita saya itu memang ada sejarahnya bahwa nanti ada keturunan dari sini, turunan sekian akan lahir anak dengan ciri begini, dia punya kelebihannya begini. Nah, nanti adalah ceritanya. Enggak, itu kalau misalkan yang tadi waktu di Bonbinya kan, kayak ada yang ngajak main. Nah, maksudnya yang ngajak main itu apakah yang seperti apa sih? Apakah mungkin kalau gaib yang saya tahu dari golongan jin atau dari apa, terus bentuknya seperti apa, anak-anakkah atau apakah gitu? Karena kalau misalkan seperti itu kan kayak kalau ngajak bermain seperti anak-anak itu kan, jadi ngajak main namanya juga kan, ya itu gimana sih itunya? Jadi Sunda bilang mah aya nu ngaping, ada yang menuntun atau ada yang kayak melindungi, cuman gimana? Sunda bilang mah mengaping, gitu. Ngaping, aya nu ngasuh gitu. Ada yang ngasuh. Jadi nah ketemunya lagi udah saya gede tahun 1995 gitu. Nah itu akhirnya ternyata itu dari leluhur. Di antaranya itu ada gaib sejarah juga yang lumayan punya nama di sejarah. Nah itulah yang ngasuh saya lagi kecil. Nah, udah gede saya baru inget. Nah, ntarlah ceritanya itu. Nah itulah yang ngasuh atau yang apa sebenarnya? Membimbing. Seperti teman bermain lah kalau sekarang bilang teman bermain waktu kecil gitu kan. Nah, akhirnya itu nantinya itu ceritanya jadi guru saya. Guru gaib. Nah, di antara itu sering terjadi. Saya sering hilang. Akhirnya bapak saya juga udah puyeng kali ya. Sunda mah katanya gitu.
nanyain ke orang yang bisa gitu, paranormal lah kalau sekarang. Orang pintar. Nah, paranormal ini gimana anak, jangan sampai gini. Nah, akhirnya ada acara ritual, prosesi ritual. Nah, kagak sanggup. Duh Pak, ini mah nggak bisa ditutup katanya. Ini anak udah memang begini. Dan nanti juga balik lagi. Sempat saya, itu mah udah SD sih. Saya kabur, memang bukan menghilang, kabur. Dan dia diemin sama orang tua. Udah seminggu kabur, malas sekolah. Kabur itu kali. Tahu kelas 3 SD, tahu kelas 4. Saya malas sekolah. Bangun subuh, sekolah, siang pulang sekolah, jam 11, jam 12, jam 1 mandi, jam 2 ngaji, madrasah, jam 4 subuhnya, jam 4 sorenya itu habis asar, masuk lagi ke masjid, ngaji lagi. Udah bosan, nggak ada waktu main. Dulu tapi nah akhirnya kalau sekarang mah apa, demo lah. Kabur di rumah teman itu, sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini. Itu waktu umur berapa tahun itu? Itu sekitar kelas 3 SD itu. Sehari sini sampai orang tuanya, udah kamu pulang. Sini enggak, saya nginep sini semalam. Ya tapi besok pulang ya. Seminggu nggak sekolah. Itu bapak saya nggak nyari. Antep. Dibiarin, nanti juga pulang sendiri. Gitu. Jadi itulah diantara pengalaman. Jadi nanti itu teman bermain waktu kecil yang kadang notabene wis cenah dibawa ku diusap korod gitu kalau sudah bilang. Jadi juri-jurian. Ya, bisa kabawa ku sakaba. Ternyata tidak. Ternyata itu yang membimbing, yang ada yang ya, ada yang ngasuh. Diasuh. Ini dia masuk. Lah, lo ngapain sini? Ayo masuk. Mas Bro. Ya masuk dulu. Assalamualaikum. Salah. Kenapa gitu? Rame-rame. Ya cerita lah. Sampai ngadongeng. Aduh, cerita apa nih rame nih? Nah, begitu. Jadi singkat ceritanya, ada keburu mau udahan masuknya juga. Jadi teman bermain yang diminta diceritain itu bukan dari golongan apapun, itu ternyata leluhur saya. Saya ketahuinya setelah tahun 1995 itu datang. Begini. Jadi cerita teman main gaib gitu. Iya. Pengalaman pribadi si Abang. Iya, pengalaman dulu. Singkat ceritanya begitu. Teman bermain nggak bisa ditutup sama yang orang paranormal itu mah, udah biarin, lepasin. Ini mah memang udah dari sananya, mengalir aja. Udah dari sananya memang anak ini begini. Nah, diketahuinya saya ketemu lagi itu tahun 1995. Saya ceritain ke orang tua, Pak, saya ketemu ini, sosoknya begini. Oh, baru bapak saya cerita, nih kamu waktu kecil begini gitu. Itu ceritanya. Jadi keburu dingin. Gorengan lah. Saya kurang paham, nggak tahu dari awal. Gorengan dulu bang, ini saya bang. Telat. Sop. Kopi dingin. Alah. Bang, punya teman bermain gaib, rame nggak bang? Dibilang rame, dibilang sebenarnya sempat kesel. Ya, biasanya kan kalau misalkan anak kecil biasanya ada satu ketakutan. Takut naon kan, nggak tahu apa sih sebetulnya, kan nggak tahu apa-apa, terus bener, tahu-tahu ada, apakah cuman blaster, nggak ada pikiran apa-apa, yang tahu main. Waktu kecil mah enggak berpikiran. Jangan kan anak kecil saya aja kalau lihat udah segede gini takut bang. Waktu kecil enggak, justru bukan aneh sih, saya paling enggak suka didatangin temen main. Kalau udah ada yang ngajak main tuh, saya nggak suka. Ada temen nyamper gitu, Gus, main yuk, nggak mau. Udah saya ngumpat langsung masuk ke kamar.
Gue saya nggak mau main ya, main aja nanti. Teman sekolah SD kadang nyamper gitu, ini main nggak mau gitu. Tapi kalau udah lepas biasa normal gitu. Kalau ada itu udah saya nggak mau main. Jangan diganggu Nggak seru gugat gitu, gitu ya? sama teman-teman begini nggak seru. Kalau sama beliau seru mainnya. Mainnya main apa bisa seru gitu? Main home pimpa, main keleci, Bener. serodot gaplok. Serunya gini, ada satu cerita nih. Padahal di meja kan tadi di kolong. Nah itu udah agak gede sedikit. Kita kelas 1 kelas 2 SD itu. Di belakang rumah kan ada sawah gitu kan, masih banyak sawah, masanya kebun. Itu kan Sunda mau bilang papatong, capung. Capung nih, itu suka saya ngambil itu. Pakai tangan gini. Terbang. Wes, terbang lagi kan, terbang lagi itu ada. Nah, capung. Apa capung? Dah lihat tuh. Ada burung pipit di sawah. Udah masuk. Udah ambil. Gimana? Cuman gini aja, gini dada. Tapi beliau sambil bisik. Dah bilang begini ya. Udah bilang. Saya bilangnya dalam udah mulut. Saya begini. Maksudnya apa itu mantra-mantra atau apa tuh? Ya, Jampe-jampe tuh. mantra lah gitu ya. Mantra. Itu belum nyamperin. Nggak diem. Burung pipit tuh diem segunclukan gitu banyak di padi. Apalagi padi yang sedang nih. Yang merunduk dikit. Itu diem. Saya gini disamperin. Ya, saya tangkap. Enggak pada terbang. Bawa lagi. Dapat ya. Dia lepasin lagi. Ada ikan gitu kan di kayak comeran gitu. Dulu mah di comeran tuh airnya jernih bening. Mas gitu. sekarang hitam, banyak Sekarang mah polusi, limbah. Itu main di situ. Nah, jangan begitu. Ikan mah digini sambil bisik. Prek air tuh digini-gini. Sambil dibisikin sesuatu ucapan. Saya ucapin. Dah ikan pada nyamperin. Udah nggak usah capek-capek masuk ke parit atau ke comeran gitu. Saya bawa bekas pipiti itu besek ke apa itu bahasa Indonesianya, besek apa? pipiti ini yang dari bahan kayu begini. Saringan gitu. Bukan kalau sekarang mah banyak kardus buat makan. Jalan dari kayu. Besek lah bahasa Sunda mah. Besek atau pipiti orang Sunda gitu. Pokoknya sesuatu wadah-wadah yang dibikin dari anyaman bambu. Oh iya. Dari anyaman bambu Ya, ya. buat tahu Sumedang. Nah gitu, cuman kerep gitu. Nah, suka ngambilin ikan tuh begitu. Sair. Pakai itu. Kita gede lah, ngapain masuk ke comeran? Udah begini aja jongkok, udah begini jongkok. Plek sampai itu nyamperin ikan pada nyamperin. Tinggal sut. Banyak. Bang, ngomongin temen gaib, Bang. Temen gaibnya itu cewek apa cowok, Bang? Cowok tuh. Cowok. Oh. Seorang. Awalnya seorang, tapi setelah besar itu jadi banyak. Enggak satu. Jadi yang satu ngajarin ini, yang satu ngajarin ini, yang satu ngajarin. Tapi ini. bareng-bareng. Enggak. Satu-satu datangnya gitu. Satu-satu. Nah, Nggak ada yang cewek gitu. Nah, kebetulan Pengen kamu? Saya pengen, Bang, gitu. pengen ketemu. Enggak lah. Mantap. Jadi itu singkat cerita teman bermain waktu kecil. Nah, nanti disambung lagi pertemuan atau dengan apa? Setelah saya menjelang dewasa. Dalam artian setelah keluar sekolah. Udah 95 itu. Ya, tahun 95. Nah, disitulah baru dia buka sejarah. Dulu begini, nanti kamu begini. Sampai saya duduk di sini pun diatur. Udah saya serahin. Kalau saya maksa ngeyel gitu, udah nggak mau, saya mau pengen begini, udah ini sakit kepala.
atau saya sakit. Malahan saya sempat sakit 1 tahun nggak bisa bangun. 1 tahun begini ya. Sakit apa itu bang? Dan nantilah ceritanya. Sekarang singkat ceritanya, teman bermain itu ternyata akhirnya jadi guru gaib saya.